Sebelum memulai videonya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Di video kali ini, aku bakalan review dan bagi-bagi ID rumah tradisional Jepang modern. Kalau gitu, kita langsung aja ke videonya, guys. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. 'Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Oh, your sweet voice is like a feeder song. Nah, jadi ini dia guys bangunannya. Tepatnya ada di samping repair shop. Tempat ini tempat favorit aku untuk ngebuat bangunan sih, karena tempatnya tuh kayak di tengah kota gitu. By the way, ini aku pakai baju kimono karena spesial review rumah tradisional Jepang. Kalau gitu kita langsung aja review. Tapi sebelum itu aku bakalan invisiblein dulu karakternya kayak gini biar kita lebih leluasa gitu ya guys nge-reviewnya. Nah, jadi pertama-tama di bagian ini tuh ada pagar ya guys. Pagarnya tuh panjang banget asli kayak gini. Dan menurut aku ini cantik banget karena dia tuh warnanya putih dipadukan dengan warna kayak orange gitu ya guys. Coklat, aku gak tahu ini warna apa sih. Nah, selanjutnya di bagian ini juga ada pagar lagi. Nah, tepatnya di sini tuh kalian bisa banget ngegunain untuk tempat mobil nih guys. Tapi karena aku males ngambilnya ya, jadi aku nggak ada mobilnya di bagian ini. Nah, terus di bagian ini ada tanaman juga. Selanjutnya di bagian ini ada tanaman. Ini tuh teras rumahnya ya guys. Untuk terasnya ini menurut aku estetik banget karena dia ada kotak-kotak sama bunganya kayak gini. Nah, di bagian ini tempat ruang tamu outdoor ya guys, karena di dalamnya ini gak ada ruang tamu. Jadi aku kasih ruang tamu outdoor di luar rumah atau di terasnya ya guys. Nah, selanjutnya di bagian ini ada vas yang aku isi sama tree ya. Nah, di bagian ini kalian ngobrol sambil liatin tanaman. Wow, cantik banget asli. Ini tuh kayak ini banget sih, apa sih, kayak sejuk banget gitu. Nah, selanjutnya di bagian ini ada tanaman lagi dan ada pagar lagi guys. Nah, di bagian ini yang kotak-kotak ini biasanya orang Jepang itu memang ada bagian untuk alas kaki ya guys. Nah, jadi kalau kalian udah sampai sini, kalian wajib buka alas kaki kalian untuk masuk ke rumahnya guys. Aku lupa mereka tuh nyebutnya apa, tapi pokoknya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bagian ini ada plan A. Nah, jadi ini untuk depannya kayak gini ya. Menurut aku ini tuh kayak cute gitu sih, karena dia tuh kayak kecil tapi estetik gitu ya. Terus juga di sini ada kayak gini tuh plot gitu. Kita langsung aja masuk ke dalam karena pasti kalian penasaran. Dan aku juga gak mau lama-lama nge-reviewnya. Nah, di bagian ini ada rak sepatu. Nanti kalian buka sepatu dari sini, buka sepatu, terus kalian langsung naruh sepatunya di rak sepatu ini guys tuh. Nah, aku mau ngasih tahu juga sama kalian kenapa aku ngasih ini di bagian depan pintu, biar nanti pintunya tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh guys. Jadi nggak free face gitu loh. Nanti yang kelihatannya tuh cuma jendela ini. Kita langsung aja masuk ya. Ini untuk pintunya, aku lupa nama itemnya. Nah, jadi ini dia dalamnya. Wow, ini di bagian ruang tengah ini Jepangnya itu kayak kena banget gitu loh guys, karena aku ngegunain ngegunain ini tuh zabuton buat mereka duduknya. Ini di ruang tengah ya by the way. Nah, di ruang tengah ini ada kayak gini. Ini tuh bisa kalian gunain untuk kumpul bareng keluarga ataupun ini digunain buat meja makan ya. Ini semuanya cocok, sama-sama cocok. Nah, setahu aku mereka tuh kalau karpetnya itu ngegunain ini ya, tatami gitu ya, setahu aku sih. Nah, untuk rak TV-nya ini aku nggak tahu pasti orang Jepang tuh pakai rak TV kayak gimana. Aku pakai rak TV-nya kayak gini, dan ini menurut aku estetik parah sih guys karena dia banyak lampunya. Selanjutnya untuk lampu gantungnya juga aku nggak tahu orang Jepang tuh pakai lampu kayak gimana, soalnya belum pernah ke Jepang juga ya. Nah, selanjutnya di bagian belakangnya ini ada jam dinding, terus juga ini ada hiasan gitu. Aku nggak tahu ini namanya apa ya, dan apa itu untuk gunanya itu untuk apa. Nah, selanjutnya di kedua sisinya ini ada rak buku nih guys. Terus juga di bagian ini ada hiasan yang super estetik nih, tuh kan, ini cantik banget. Ada jam dinding
dinding juga sama beberapa foto gitu ya guys ceritanya. Nah jadi kayak gitu aja untuk ruang tengahnya. Sekarang kita bakalan langsung menuju ke bagian ruang anak ya, kamar anak. Nah jadi di rumah ini ada kamar anak, tapi kamar anaknya kayak gini ya guys. By the way di sini cahaya mataharinya meskipun banyak jendela, tapi yang masuk cuma dikit aja karena kehalangan sama gedung loh guys, cahaya mataharinya sedih banget sih. Nah di bagian ini tuh aku sengaja ngegunain langsung dua tempat tidur, karena di bagian ini di rumah ini tuh cuma ada dua tempat tidur ya guys, satu kamar anak, satu kamar utama ya. Nah jadi di kamar anak ini aku langsung ngegunain dua tempat tidur ya, tuh di belakang sana ada lampu-lampu gitu. Terus di sini aku pakai sekatan, pakai lemari, dan untuk lemarinya ini aku sengaja bedain warnanya biar dia tuh kelihatan gitu loh guys. Di bagian ini ada laci dan hiasan kayak gini lagi. Selanjutnya di depannya ini ada rak TV ya, tuh kayak gini. Sengaja aku kasih rak TV-nya di tengah-tengah biar keduanya bisa lihat rak TV dari tempat tidur maupun dari karpetnya nih. Untuk karpetnya aku nggunain tatami lagi karena biar unsur Jepangnya tuh kayak kena banget gitu loh guys. Nah di bagian ini ada ada tempat untuk belajar maupun untuk kerja nih guys. Tuh di atasnya ada walem, terus juga ada laptop, di bagian ini juga ada. Dan untuk warnanya ngegunain warna coklat gitu ya. Ini warna coklat dan orange gitu. Terus juga ada warna hitam-hitamnya. Nah jadi untuk kamar anak ini kayak gini aja. Selanjutnya kita bakalan langsung menuju ke bagian dapur ya. Di dapurnya kita bakalan lihat ada di bagian, nah di bagian pojok sini ya. Aku nggak tahu ini kiri apa kanan. Nah di sini juga cahaya mataharinya nggak bisa masuk karena kalangan sama ini ya guys, kalangan sama apa sih? Tuh ini gedung yang tinggi banget itu yang ada di sebelahnya. Nah di bagian dapur ini sumpah aku niat banget bikin dapur kali ini karena dia, lihat deh guys sama kalian sendiri, ini dapurnya super estetik banget dan seniat itu guys aku bikin dapur ini. Di bagian sini ada kitchen set, terus juga di bagian ini tuh ada rak gitu ya, ada lemari gitu. Nah selanjutnya di atasnya juga ada lemari nih guys, tuh kayak gitu. Terus di atasnya tempat makannya ini ada lampu gantung ya, ini lampu gantungnya juga banyak banget. Nah terus di bagian belakangnya ini ada rak untuk naruh piring, terserah kalian sih mau naruh apa. Nah terus juga di bagian ini langsung satu set sama meja makannya nih kayak gini contohnya. Tapi menurut aku, setahu aku ya, ini di Jepang itu dia makannya tuh di kotatsu gitu ya, di bawah gitu. Nanti aku kasih lihat kalian kotatsu itu kayak gimana. Nah tapi karena ini aku berinisiatif buat kayak gini, jadi aku kayak gini aja sih guys. Tapi setahu aku mereka kalau makan di kotatsu gitu ya, zabuton, tapi ada mejanya gitu, satu set gitu guys. Nah terus juga di bagian ini tuh aku nggak tahu loh ini gunanya buat apa. Ini tuh kayak lemari kaca gitu ya. Nah jadi udah sih kayak gitu aja untuk dapurnya. Sekarang kita bakalan langsung menuju ke bagian kamar utama nih guys. Nah jadi kamar utamanya ada sebelahan tepat di deket dapur. By the way ini cahaya mataharinya cuma sedikit banget yang masuk dari jendela ini. Kalian bisa nah kayak gini contohnya tuh kan, sedikit banget. Padahal di bagian ini jendelanya gede banget, tapi sama sekali gak ada yang masuk. Jadi kita tutup aja ya guys. Kok nggak bisa ditutup, padahal ini bisa ditutup ya by the way. Nah selanjutnya kita langsung aja review ya. Di bagian ini tuh untuk kamarnya ini kayak biasa aja, biasa yang aku buat. Soalnya aku nggak tahu orang Jepang kasurnya itu kayak gimana ya. Nah terus di bagian ini ada tempat untuk makeup nih guys. Ini satu set gitu ya. Nah selanjutnya di atasnya aku kasih lampu gitu biar dia kelihatan lebih estetik. Di bagian ini ada laci lagi, terus juga hiasan juga. Terus di bagian depannya ini, by the way di bagian sini tuh ada tempat untuk duduk atau untuk tiduran kayak gini. Contohnya sambil nonton TV gitu ya guys. Nah di bagian ini ada rak TV. Aku rak TV-nya bikin kayak gini biar dia tuh kelihatan lebih beda gitu ya guys, tuh kayak gini. Nah selanjutnya di bagian ini ada jam dinding, terus juga ada plan A. Selanjutnya di bagian ini ada tempat kerja nih guys. Karena emang di sini nggak ada tempat kerja pribadi, jadi aku ngasih tempat kerjanya ini di kamar utamanya ya. Nah jadi kayak gitu aja sih untuk kamar utamanya, gak ada yang spesial mungkin ya menurut aku. Cuma di bagian ini tuh banyak jendela, jadi mereka tuh bisa, kalau di reliefnya siklus udaranya mungkin bisa masuknya lebih banyak ya. Nah selanjutnya di bagian ini ada dua lemari yang super gede banget. Di bagian ini ada abu, tapi ini juga abu-abu, tapi abu-abunya ini gak terlalu mencolok gitu ya. Jadi sengaja aku bikin warna yang berbeda biar dia tuh tahu kalau di sini tuh ada dua
dua lemari ya. Jadi kayak gini ya guys, tuh kalian bisa lihat sendiri untuk bagian kamar utamanya. Tapi menurut aku ini cantik banget sih. Yang paling aku suka ini rak TV ya. Soalnya rak TV-nya itu kayak gak tahu kenapa menurut aku ini cantik banget. Nah, pasti kalian itu mikir di mana sih kamar mandinya? Kok nggak ada kamar mandinya gitu kan? Karena di sini cuma segini doang tuh. Tapi kalian jangan khawatir, kamar mandinya ada kok. Mari sekarang kita menuju ke kamar mandinya guys. Nah, jadi ada di sini nih guys. Di sini ada jalan buat menuju ke kamar mandi nih. Jadi kayak gini, apa sih gambarannya tuh kayak gini ya. Jadi setelah kalian masuk ke ruang tengah, kalian bakalan langsung menuju ke bagian halaman belakang. Nah, jadi kita langsung aja masuk. Nah, ini dia guys. Di bagian ini sebelum kalian menuju ke kamar mandi ada kotatsu. Ini yang tadi aku bilang ya, biasanya orang Jepang tuh makan pakai kayak gini ya tempatnya, bukan duduk di atas gitu kalau di rumah tradisionalnya. Tapi kalau sekarang udah modern kali ya, aku juga nggak tahu. Nah, terus di atasnya juga biar gak kehujanan nih guys, kotatsunya aku kasih atap kaca kayak gini biar dia tuh gak kehujanan gitu, biar nanti kotatsunya tuh nggak basah. Nah, selanjutnya bagian ini ada tanaman gitu ya, seperti biasa ya. Terus juga ada dua wall lamp juga kayak gini. Ini super estetik banget sih menurut aku. Dan ini tuh kalau di relief pasti bakalan jadi tempat terfavorit aku. Ini halaman belakang kayak gini kan, sambil makan gitu kan. Astaga, nikmatnya mana yang kau dustakan. Nah, selanjutnya kita bakalan langsung menuju ke kamar mandi nih. Untuk kamar mandinya, wow, ini aku excited banget setelah lihat kamar mandi ini, karena ini kayak ya ampun cantik banget gitu nggak sih guys? Karena emang ini aku seniat itu gitu kan, aku buat rumah ini karena memang apa sih, seperti yang kalian tahu ya, aku emang kalau buat kamar mandi ini sampai nggak pasti cuma ada kloset sama shower sama bathtubnya aja udah kayak gitu ya biasanya. Tapi kali ini aku bikin lengkap plus rak, ini rak untuk naruh sabun, handuk, terserah buat apa ya. Di bagian ini juga ada wastafel nih guys. Tuh, ini wastafelnya juga super estetik banget. Nah, jadi ini untuk klosetnya juga ada kayak gini. Aku tuh pakai sepatunya Santau Kalaus gitu ya. Aku nggak tahu dari kali ini ada yang minta nggak mau klosetnya tuh ini, tapi aku nggak tahu alasan kalian itu apa ya. Jadi ya udah aku pakai aja sih, karena menurut aku ini juga cocok banget buat kloset gitu ya. Nah, jadi kayak gitu aja guys untuk rumah tradisional Jepangnya. Menurut kalian ini Jepangnya tuh ada banget gitu nggak sih di bagian rumah ini guys? Nah, kalian suka nggak sama bangunan aku kali ini? Jadi sekian dulu review dari aku. Untuk ID-nya ini udah bisa di save dan diedit ya guys. Sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Jadi ini di ID-nya bisa di save dan diedit. Jangan lupa like bangunannya ya guys. Jadi segitu dulu video dari aku dan video review dari aku. Dan ini adalah bangunan aku hari ini. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi bye-bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya guys. Bye.